Tayangan CNBC Indonesia pun menggunakan layanan digital. Nah, memang semenjak pandemi, kegiatan kita pun menjelma apa-apa menjadi serba online. Mulai dari meeting, belajar, belanja online, webinar, dan banyak sekali kegiatan yang biasanya offline atau harus tatap muka, tapi ternyata juga bisa loh dilakukan secara online. Nah, kemudian di masa pandemi ini, tidak hanya pengguna internet lama yang konsumsi digitalnya juga semakin meningkat, tapi pengguna internet baru pun juga rupanya bertambah nih secara signifikan. Dan rilis dari Google Temasek dan Bain & Company menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet baru di 6 negara si ekonomi, yaitu adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan juga Thailand serta Singapura ini ternyata bertambah sebanyak 40 juta pengguna, atau kalau misalnya kita total ini dari total populasinya adalah 538 juta untuk 6 negara ini. Kemudian artinya adalah ada sekitar 400 juta. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk perkembangan ekonomi digital, dikarenakan para pengguna internet sangatlah besar. Bisnis digital adalah bisnis jasa yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ketika menciptakan sebuah produk maupun pemasarannya. Lalu, 3 fakta yang mendukung ekonomi digital di Indonesia. Yang pertama, Indonesia diperkirakan memiliki pasar perdagangan online sebesar 5 miliar untuk perdagangan online formal dan lebih dari 3 miliar untuk perdagangan online informal. Dan yang kedua, Indonesia diperkirakan memiliki 30 juta pembeli online pada tahun 2015 dengan populasi sekitar 260 juta. Dan yang terakhir, pada tahun 2025, ekonomi digital Indonesia akan diperkirakan menciptakan 3,7 juta pekerja tambahan. Lalu di sektor finansial sendiri, adanya berbagai aplikasi digital yang sebagai alat pembayaran menjadikan salah satu bentuk yang menunjukkan perkembangan sektor finansial di ekonomi digital ini. Peran humas di era digital. Komunikasi dan profesi hubungan masyarakat tidak bisa dipisahkan. Tanpa komunikasi yang baik, termasuk dalam hubungan industrial, tidak dapat terwujud. Apalagi dengan perkembangan teknologi di era digital. Humas baru dapat mengambil peran yang strategis. Adanya teknologi di mana para pekerja semakin lama tergantikan oleh teknologi. Ini ada perkembangan baru yang perlu dipahami oleh insan humas. Peran strategis humas dapat dilakukan dengan cara menyadarkan masyarakat agar mampu menempatkan diri dengan baik. Humas perlu tahu dan mempelajari perkembangan-perkembangan seperti ini. Regulasinya, hubungannya industrialnya, dan juga bagaimana harus mengambil peran dalam menyadarkan masyarakat agar mereka profesional baik dalam menuntut hak-haknya. Masyarakat mampu menempatkan dirinya, begitu juga perusahaan pengusaha, tidak menjadi agen-agen kapitalis yang hanya mengakumulasi keuntungan, tapi juga memperhatikan buruh. Karena buruh adalah sumber daya manusia yang akan menjadi kekuatan perusahaan jika dimanage dengan baik. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh kedua teman saya terkait pertumbuhan ekonomi digital dan peran humas dalam mengatur strategi di era digital. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa sektor finansial teknologi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Sebab pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dinilai mampu menjadi sektor yang paling penting dan paling tangguh di masa pandemi COVID-19. Contohnya adalah berkembangnya pembayaran secara digital yang saat ini digunakan oleh masyarakat secara luas. Dalam hal tersebut, diperlukannya peran humas dalam mengatur strategi di era digital. Yang pertama ada menyadarkan masyarakat agar bisa memposisikan diri dalam perkembangan di era digital. Yang kedua, menyebarkan informasi terkait dengan perkembangan di era digital. Yang ketiga adalah melakukan komunikasi kepada masyarakat terkait dengan pertumbuhan ekonomi digital dan perkembangan di era digital, agar masyarakat sendiri mampu memahami apa saja yang terkait dengan pertumbuhan serta perkembangan di era digital.